Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin pemirsa WIK TV dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan hari-hari esok puasa kita semakin berkualitas, puasa kita semakin bermakna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin pemirsa WIK TV dimanapun berada, kemuliaan Ramadan, kemuliaan puasa Ramadan ini, kemuliaan bulan Ramadan ini tidak lepas dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan ini. Di antaranya kita ketahui bersama adalah terkait proses diturunkannya Al-Quran atau sering disebut dengan nuzulul Quran. Beberapa ahli ulama ulumil Quran, misalnya As-Suyuti dalam kitab Al-Itqonnya menjelaskan ada 3 fase Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase yang pertama sering dikenal dengan at-tanazul al-awal, yaitu prosesi turunnya Al-Quran oleh Allah disimpan ke Lauhil Mahfud, dan ini sifatnya sekaligus sebagaimana yang terdapat dalam salah satu firman Allah surat Al-Buruj ayat 22, bal huwa Qur'anum majid fi Lauhil Mahfud. Quran yang agung yang mulia Allah simpan, Allah turunkan di Lauhil Mahfud, tempat yang sangat rahasia, dan itu sekaligus. Kemudian prosesi yang kedua sering dikenal dengan terminologi at-tanajul asani. Fase yang kedua yaitu Allah turunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Itu langit bumi. Mana itu langit bumi? Bukan itu. Kalau itu ujung pandang namanya, bukan langit bumi. Langit bumi Baitul Izzah adalah langit yang jaraknya paling dekat ke muka bumi. Dan ini juga sifatnya sekaligus utuh. Allah dari Lauhil Mahfud langsung turunkan ke Baitul Izzah. Sebagaimana yang terdapat dalam salah satu firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu, sesungguhnya aku, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, Lailatul Mubarakah. Atau juga dipertegas dalam surat Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa itu malam yang diberkahkan? Tiada lain adalah malam Lailatul Qadar, di mana ini hanya ada pada bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, pemirsa WIK TV dimanapun berada. Dan yang kemudian fase yang ketiga, ini fase yang terakhir, sering dikenal dengan terminologi at-tanajul as-salis. Fase ketiga Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Baitul Izzah ke muka bumi ini melalui hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sifatnya tidak sekaligus tapi berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa, kebutuhan, kejadian, meskipun tidak seluruh ayat ada sebab nuzulnya. Ini diabadikan oleh Allah juga dalam salah satu firman-Nya, nazala bihi ruhul amin ila qalbika litakuna minal mundarin. Allah bawa dari Baitul Izzah, Allah turunkan melalui ruhul amin malaikat Jibril pada hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. 12 tahun periode Makkah, 11 tahun periode Madinah. Hadirin rahimakumullah. Dengan demikian, jelaslah bahwa ada kaitannya bulan Ramadan dengan peristiwa agung diturunkannya Al-Quran, yang mana tanajul salis menurut kebanyakan para ulama ahli ulumil Quran, meskipun ada perbedaan di sana, yaitu tepat pada tanggal 17 Ramadan. Oleh karenanya di beberapa komunitas masyarakat di Indonesia sering diadakan peringatan nuzulil Quran. Hadirin rahimakumullah. Dengan demikian maka tidak heran para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama-ulama terdahulu begitu masuk bulan Ramadan, bagaimana mereka meningkatkan kedekatannya dengan Al-Quran, berakrab-akrab dengan Al-Quran, bermesra-mesra dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ada pahala yang sangat besar bagi para pembaca Al-Quran, bagi para penghafal Al-Quran, bagi orang-orang yang senantiasa juga memahami Al-Quran. Misalnya dikatakan dalam salah satu potongan hadis Nabi, Inna likulli harfin asyaru hasanatin.
satu huruf per huruf saja Al-Quran memberikan 10 kebaikan. Ini di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, di mana di bulan ini Al-Quran diturunkan. Ada banyak sekali hadis-hadis Nabi ataupun ayat Allah yang menerangkan keistimewaan membaca Al-Quran lebih-lebih pada bulan Ramadan. Misalnya, saya ambil di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasul bersabda terkait hal ini bahwa Iqra'ul Qur'ana, kata Rasul, bacalah Al-Quran. Fa'innahu kana safi'an yaumal qiyamati li ashabihi. Karena sesungguhnya Quran akan menjadi penolong pada hari kiamat. Li ashabihi. Unik bahasanya pakai ashabihi, yaitu asal katanya sahabat-sahabat Al-Quran. Dalam riwayat al-lain, syafi'an li ahlihi, keluarga-keluarga Al-Quran. Siapa mereka? Tentu mereka yang gemar membaca Al-Quran. Mereka yang dekat dengan Al-Quran itu akan mendapat syafaat pada hari kiamat nanti. Hadirin pemirsa WIKA TV, mari kita lihat ulama-ulama terdahulu. Misalnya Imam Syafi'i yang sering dikenal dengan nama aslinya Muhammad bin Idris As-Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i. Ada banyak kitab para ulama yang menjelaskan bahwa beliau yang mulia Imam Syafi'i ketika datang bulan Ramadan dipastikan 1 hari 2 kali khatam membaca Al-Quran. Jadi ketika Ramadan kebetulan 30 hari, maka dipastikan Imam Syafi'i bisa khatam 60 kali. Bagaimana dengan kita? Terkadang ada dari kita 60 Ramadan, sekali-kali aja ya. Hadirin pemirsa WIKA TV dimanapun Anda berada. Bahkan dalam kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiya, di situ dikatakan bahwa ulama-ulama terdahulu ada yang khatam sehari 8 kali, sehari 12 kali, sehari 6 kali, sehari 5 kali, sehari 4 kali. Khatam baca Quran pada bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena tertarik dengan keagungan, dengan pahala yang Allah berikan bagi para pembaca Al-Quran, para pemaham Al-Quran, dan para penghafal Al-Quran. Muncul pertanyaan, misalnya, apa logis 1 hari khatam 8 kali sebagaimana dikatakan musannif Kifayatul Adqiya? Apa mungkin 1 hari bisa khatam 10 kali? Apa mungkin 1 hari bisa khatam 5 kali? Jika diukur dengan keimanan kita, kebiasaan kita, tentu kiranya tidak mungkin. Tapi jika diukur dengan keimanan yang berkualitas, itu sangat mungkin. Di mana letak sangat mungkinnya? Ketika kita belajar kitab Johar Maknun, ada salah satu muqaddimah di situ. Fanazzahul quluba fi riyadihi wa auradul fikra ala hiyadihi. Pantas mereka bisa khatam 8 kali sehari, 4 kali sehari, 6 kali sehari. Kenapa? Fanazzahul quluba fi riyadihi wa auradul fikra ala hiyadihi. Mereka orang-orang yang imannya berkualitas seperti para ulama-ulama terdahulu, ketika melihat ayat-ayat Al-Quran maka seolah-olah tidak ada keindahan yang mengalahkan keindahan ayat-ayat Allah. Karena ada keindahan di situ yang tiada tandingnya, maka saya bilang logis kalau sehari bisa khatam 8 kali, 6 kali. Kembali lalu bagaimana dengan kita? Kita sudah berapa kali khatam dalam sehari atau mungkin sebulan masih belum khatam? Mari kita perbaiki. Kita perbaiki momentum Ramadan ini untuk memperingati diturunkannya Al-Quran, tentu dengan cara kita perbanyak membaca Quran, kita perbanyak menghafal Quran, kita perbanyak memahami Al-Quran. Insya Allah, Allah akan memberikan rahmat ampunannya kepada kita semua. Insya Allah pada hari kiamat, Quran akan datang sebagai penolong bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun untuk mengakhiri pembicaraan saya. Ke Jakarta, naik APP, biar gak mumet duduk di muka. Pemirsa WIKA TV, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.